Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Pertanyaan ini muncul setelah Menteri Agama Yakut Khalil Khalmas akhir bulan lalu menyebut Islam sebagai agama pendatang. Dia langsung diserang gara-gara ucapan itu. Ia bahkan dianggap sebagai penista agama. Pertanyaannya, apa yang salah sih dengan pernyataan Gus Yakut itu? Umat Islam tentu percaya bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Itu kan sama sekali tidak perlu dipersoalkan. Tapi bukankah agama tidak sekonyong-konyong turun ke muka bumi? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Pertama-tama, ajaran Islam itu disampaikan ke Nabi Muhammad untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Nah, Nabi Muhammad itu tinggal di tanah Arab. Karena itulah tanah Arab mengekspor Islam ke negara-negara lain, sementara negara-negara lain termasuk Indonesia mengimpor Islam dari Arab. Apa yang harus dipersoalkan dari fakta itu? Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Mengatakan Islam adalah agama impor atau agama pendatang itu satu hal yang sangat kurang ajar. Orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang tidak mengerti hakikat Islam. Islam agama pendatang, maka kalau di mana Islam berada, ikut hormati budaya setempat. Orang Islam mengaku Islam saja, tapi hakikat bukan di Islam. Dan orang tidak mengerti apa itu hakikat Islam. Dia sudah ucapkan syahadatain, tapi dia tidak mengerti apa hakikat syahadatain itu. Dua kalimat syahadat. Kalau dia mengerti hakikat Islam, tidak berani dia bilang seperti itu. Kenapa? Takut dia marah nanti pemilik Islam itu. Pemilik Islam bukanlah Nabi Muhammad SAW. Pemilik Islam bukanlah orang Arab. Tetapi pemilik Islam adalah zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bumi milik dia, semua yang ada di bumi dan langit itu ciptaan dia. Apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agamanya itu yang mereka pilih. Tapi hakikat yang menciptakan siapa? Allah. Bumi Indonesia punya Allah. Bumi Amerika punya Allah. Bumi Arab punya Allah. Bumi Inggris punya Allah. Bumi Eropa punya Allah. Maka kalau aturannya datang ke situ bukan jadi pendatang, bukan jadi tamu, bukan jadi impor. Saya punya satu negara di Indonesia ini, tanahnya saya milik saya semua. Milik saya. Maka di mana saya pergi saya jadi pendatang? Saya diimpor sama orang Irian, saya diimpor sama orang Ambon, saya diimpor sama orang Jawa. Bumi Indonesia milik saya. Coba-coba kamu bilang saya ini contoh ya. Coba-coba kamu bilang saya ini orang pendatang, ya saya usir kamu. Bisa. Asli seperti itu. Itu contoh. Padahal kan saya bukan pemilik Indonesia toh. Saya punya halaman taruh 20 kali 30 atau 1 hektar. Situ ada kos-kosan, ada saya kasih tinggal orang, ada yang bayar, ada yang tidak. Di mana saya ke situ saya jadi tuan pemilik saya. Aturan yang saya buat di situ juga, aturan itu bukanlah aturan pendatang, bukan impor. Kenapa? 1 hektar itu kan milik saya. Semua aturan yang saya buat di situ adalah aturan bukan pendatang, bukan yang diimpor, tetapi aturan yang asli yang bersumber dari pemilik itu tanah. Maka semua yang tinggal di situ harus tunduk. Tidak mau tunduk angkat kaki kecuali yang punya pemilik tanah tadi berbaik hati. Walaupun tidak suka tapi sabar, suka. Sama seperti Allah tuh. Kalau Allah tidak berbaik hati, tidak sabar, tidak sayang sama setiap hambanya, sudah dimusnahkan satu-satu yang tidak beragama Islam. Atau yang beragama Islam tapi tidak taat. Maka hakikat Islam adalah yang jadi pemiliknya bukanlah siapa-siapa, tetapi satu zat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dunia dan seisinya ciptaan dia. Yang tinggal di atas dunia, di atas di bawah, di atas tanah, di bawah tanah, di atas langit, di atas langit, di dalam langit, di antara bumi dan langit, semua milik dia.
Kalau di mana aturannya berada, bukan aturan dia jadi tamu. Justru kamu yang berada di situ wajib ikut aturan dia itu. Seandainya Allah tidak berbaik hati, sudah Allah hancurkan satu-satu. Cuma sudah janji Allah tuh dalam Al-Quran, yang tidak taat baik dari kalangan muslim maupun non muslim, orang kafir, Allah tidak kasih azab besar di dunia. Wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami kasih rasakan itu azab kecil, tidak, bukan yang besar. Yang besar disimpan nanti puncaknya di neraka jahanam sana. Tujuannya itu apa? Dikasih hukuman tadi, azab. Rasakan itu azab yang kecil supaya mereka kembali sama Allah, jangan lagi jadi pembangkang. Hakikat dari syahadatain. Sebentar sebelum maju ke situ, ingat. Satu kebaikan lagi dari Allah bagi orang di luar Islam. Allah sampaikan, karena dunia ini Allah jalankan dalam menerapkan aturan Allah tidak pakai paksa, walaupun Allah sanggup. Bagi orang yang di luar Islam, Allah sampaikan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya orang di luar Islam ya ditawarkan Islam secara qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Ucapan, kalau misalkan tidak ada undang-undang yang melarang, maka boleh diajak, seperti mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum berdakwah. Kalau ada undang-undang melarang, maka tidak boleh. Ya fi'lan, nampakkan akhlak, nampakkan ibadah, nampakkan muamalah yang bagus, nampakkan muasyarah yang bagus, supaya orang-orang di luar Islam itu terkesan. Tinggalkan minuman keras, tinggalkan berzina, tinggalkan lihat wanita yang bukan mahram dan sebagainya. Dia mau masuk, ya pilihan dia, selamat, aslim taslah masuk Islam salah. Tidak mau masuk, bukan Allah suka. Tetapi kasih peluang sampai datangnya kematian nanti setelah meninggal dunia, baru di tahun nanti itu tempat di mana mereka akan kembali. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyam qalabi yanqalibun. Maka itu aslinya saya kembali bahwa Islam bukan produk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam bukan produknya orang Arab, bukan milik juga Nabi Muhammad, bukan milik orang Arab, tapi produknya Allah dan miliknya Allah. Yang berikutnya, orang yang bilang bahwa Islam itu di mana Islam berada, dia harus mengikuti budaya di situ. Orang Islam yang kalau bilang begini tidak tahu malu dia itu. Tidak tahu malu. Di Islam abal-abal, Islam formalitas. Kalau dia dalami makna syahadatain itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Di situ ada makna kau akui Allah sebagai Tuhanmu dan cara hidupmu ikuti aturan Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh budayamu, aktivitasmu 24 jam seumur hidup sampai datang kematian itu. Keinginan individu, keinginan keluarga, keinginan secara kelompok, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara yang sudah masuk ke dalam Islam lewat jalur ini, maka kalau dia dalami itu syahadatain, di situ ada pengakuan. Semua keinginan dicocokkan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Seluruh budaya-budaya kita, bahkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mereka jangan bilang Islam Arab beda, Islam Indonesia beda, Islam Arab beda, Islam Inggris beda, Islam Arab beda, Islam Amerika beda. Bukan orang Islam yang bilang begitu itu. Atau orang yang pemahaman mengenai Islamnya dangkal atau nol. Maka makna syahadatain tadi adalah ikuti Allah dengan cara Nabi Muhammad SAW, seluruh aslinya itu. Mau, tidak mau, harus mau. Kalau mau senang, mau bahagia. Jadi bukan hanya syahadat yang diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru aturan dibuat-buat sendiri. Kami siap sembah Allah, kami siap ikuti Allah. Tetapi cara nenek moyang. Wah, itu 11-12 dengan musyrikin Makkah. Mereka juga yakin adanya Allah, tetapi cara nenek moyang itu tidak mau ditinggal. Budaya-budaya yang sebelum datangnya Islam tidak mau mereka tinggalkan. Kenapa? Mereka belum memahami
belum meyakini betul-betul bahwa sumber keselamatan itu adalah dalam ikuti aturan Allah lewat Nabi yang datang saat itu. Jadi mereka saat itu masih dalam keadaan ikuti hawa nafsu, jadi ikuti sembah Allah, tetapi dengan cara kaki nenek moyang. Budaya-budaya jahiliyah tidak mau dihilang. Di Mesir saat kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ingat Nabi Muhammad bukan di Mesir, ya? Orang Mesir itu bukan orang Arab aslinya, masuk dalam negara Afrika. Sekarang sudah berbahasa Arab berkat dakwatnya para sahabat. Bahkan salah satu ma'ahad, artinya fakultas Islam terbesar di dunia itu adalah berada di Mesir, Al-Azhar itu. Maka suatu ketika setelah masuk Islam ke sana itu, sahabat lewat dakwat, lewat apa? Islam, aturan-aturan Allah sudah sampai di sana, orang-orang di sana sudah banyak masuk Islam. Maka budaya yang dulu masih mau diterapkan. Salah satu budaya dulu yang mereka sering terapkan itu adalah kalau sungai Nil kering, maka solusi untuk mengalirkan kembali itu sungai Nil, menjalankan kembali air sungai Nil dengan cara wanita perawan cantik, cantik dihias sedemikian rupa, baru jadikan tumbal dibuang ke sungai Nil. Itu jadi sarana, jadi sebab untuk 1 tahun mengalir ke sungai Nil. Nanti 1 tahun bikin begitu lagi. Maka itu yang mereka praktekkan sebelum masuk ke dalam Islam. Saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gubernur yang diutus di sana adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Datang orang-orang Mesir sama Amr bin As radhiyallahu anhu. Sungai Nil kering. Sebelumnya kami punya kebiasaan seperti ini. Diceritakan sudah seperti tadi. Kata Amr bin As, Islam datang untuk menghapus itu. Artinya apa? Islam tidak menentang budaya secara mutlak, tetapi budaya yang tidak bertentangan dengan aturan Allah jalan. Tidak boleh juga ada yang melarang. Kalau mau dilanjutkan silakan. Tetapi budaya yang bertentangan dengan aturan Allah wajib ditinggalkan. Itu makna syahadatain, taat Allah dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita Amr, Islam datang untuk menghapus itu. Amr tulis surat radhiyallahu anhu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai kejadian ini. Umar tulis dua surat, satu ke Amr, satu ke Sungai Nil. Khulasa dalam surat kepada Amr perintah untuk membuang surat yang kedua ke Sungai Nil. Isi surat untuk Sungai Nil itu kurang lebih, hei Nil, kalau kamu berjalan dengan kehendakku saya tidak butuh kamu. Tetapi kalau kamu berjalan atas kehendak Allah, maka saya minta sama Allah untuk jalankan kamu. Dibuang itu surat ke dalam Sungai Nil. Sampai hari yang tadi jumlah airnya tidak berkurang. Mananya budaya yang salah dihilangkan dengan hidangkan budaya yang bertentangan dengan aturan Allah. Apakah menjadi mudarat bagi manusia atau maslahat atau menjadi baik bagi manusia? Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan, dia lebih tahu terhadap apa yang dia ciptakan. Dalam surat apa itu? Surat Qaf. Surat apa itu? Setelah itu apa itu? Walaqad khalaqnal insana wa nahnu na'lamu bima tuwaswisu. Kurang dari ayat. Maka Allah tahu kalau budaya itu dipertahankan, wanita cantik kok jadi korban untuk jin. Padahal aslinya manusia itu jadi pemimpin, bukan jin. Manusia itu aslinya terhormat. Mudarat, anak gadisnya orang dikorbankan setiap tahun. Kan mudarat. Tetapi dengan jalankan aturan Allah, dengan mengorbankan budaya yang bertentangan dengan aturan Allah, sampai sekarang tidak ada lagi gadis yang dikorbankan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Mesir saja. Seluruh dunia, di mana saja ada manusia dan jin, punya satu keharusan untuk tunduk di hadapan aturan Allah itu. Tadi sudah saya sampaikan secara individu ataupun secara kekeluargaan atau secara bernegara, suku, dan lain sebagainya. Maka wajib tunduk di hadapan aturan Allah seluruh. Kalau tidak ya bahaya. Perintah khusus untuk tunduk bagi orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Tetapi juga perintah secara umum adalah setiap manusia karena ciptaan Allah wajib tunduk di hadapan aturan Allah itu. Walaupun tadi tidak ada paksaan, nanti hari kiamat baru nanti ditahu itu. Artinya ditahu bukan mereka nanti bisa jadi lolos, tidak. Artinya semasa mereka hidup di dunia itu tidak mau ikuti aturan Allah. Setelah dikasih tahu begini nanti resikonya, kalau kamu ikuti beginilah nanti hasilnya. Nah, sudah biarkan saya kalau tidak mau taat. Nanti mereka lihat sendiri balasannya kelak hari kiamat.
Paham tidak? Jadi makna syahadatain itu bukan hanya diucapkan saja. Tapi kalau didalami itu, kita ini kalau bukan rahmat Allah kayaknya tidak bisa lolos. Karena detik per detik, langkah demi langkah, setiap gerakan kita itu, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, secara tidak langsung kita sudah serahkan sama aturan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita selamat itu setelah kita berjuang itu untuk ikuti aturan itu, terus masih ada kekurangan sana sini, dengan rahmat Allah turunkan istighfar sebagai sarana supaya kita lolos dari azabnya dunia akhirat, maka insya Allah ada harapan loh dengan rahmatnya. Kalau tidak, tidak ada yang selamat kita. Dalam Al-Quran sendiri untuk menguatkan apa tadi kita sampaikan itu, lihat satu ayat Al-Quran membahas yang pertama masalah tauhid, yang kedua risalah, yang ketiga adalah hari akhirat. Ini 3 misi utama ini. Untuk menguatkan 3 misi ini diceritakan kisah-kisah itu, ciptaan langit, bumi dan sebagainya. Maka di mana diceritakan mengenai tauhid kepada Allah itu tidak terlepas daripada mengikuti Nabi saat itu, ajaran Nabi saat itu. Tidak bisa kamu bertauhid hanya akui Allah, tidak ikuti Nabi di zaman itu. Itu tauhid omong kosong. Contoh misalkan ada si A ditanya, kamu sembah siapa? Sembah Allah. Yakin Tuhan ada satu? Iya. Tetapi praktek di lapangan cara sembahnya tidak seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ditolak. Karena satu produk itu semua dari Allah. Sembah Allah dengan cara Nabi Muhammad. Itu sebelum itu juga seperti itu. Sembah Allah dengan cara Nabi Adam, sembah Allah dengan cara Nabi Nuh, sembah Allah dengan cara Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan itu untuk dapat kejayaan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi, kemuliaan. Allah sampaikan selalu 2 syarat. Harus ikuti Allah dan taat sama Allah dan Rasulnya itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Barang siapa taat sama Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azim. Kemenangan yang besar itu, kebahagiaan yang besar itu bukan di dunia, hak aslinya di dalam surga nanti. Tetapi saat orang mulai di dunia mulai taat sama Allah dan Rasulnya itu, kemenangan itu nanti dapat, tetapi begitu pasti serasa sudah dapat. Makanya lafaznya pakai sigo madhi, sigo apa? Fi'il madhi. Kemudian percikan dari kemenangan yang besar sudah dirasa di dunia. Hati senang, hati apa? Senang, hati tidak gelisah. Banyak uang, tidak punya uang, tetap tenang. Ada ujian sedikit, kembali kepada Allah lewat istighfar, kembali kepada Allah lewat salat, kembali kepada Allah lewat baca Al-Quran, kembali kepada Allah berdoa. Allah kasih lagi ketenangan. Tidak. Dan itu bukan satu ayat saja. Di mana-mana ayat yang zahirnya hanya suruh sembah Allah, maka di sana tersirat cara Nabi Muhammad. Tidak bisa dipisahkan itu. Jangankan orang Indonesia, jangankan orang Amerika, orang Inggris, jangankan orang biasa, nabi-nabi saja kalau hidup di zaman Nabi Muhammad tidak ada cara lain untuk selamat kecuali dengan ikuti aturan Allah lewat aturan Nabi Muhammad, dengan cara Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca kitab Taurat, baca senang, mau kasih dengar kekasih Muhammad SAW, kasih dengar supaya gembira. Jadi misi para sahabat selalu berjuang menyenangkan Allah, berjuang menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Jadi datang setelah baca Taurat, kasih dengar sudah. Perasaan ke Umar, Nabi Muhammad Rasulullah masa senang, padahal bukan senang. Mendengar apa yang disampaikan oleh Umar tadi, Nabi muka merah seraya bersabda sallallahu alaihi wasallam, seandainya Musa hidup di zamanku, dia tidak ikuti aturanku, maka niscaya dia tidak bakalan selamat. Padahal dikenal Musa itu nabi, bukan nabi biasa, nabi bagian dari ulul azmi. Satu-satunya nabi yang semasa hidup di dunia berbicara langsung dengan Allah, siapa? Nabi Musa alaihissalam di dunia. Tursi naik. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW, kalau Musa hidup di zaman tidak ikut aturanku, niscaya dia tidak selamat. Nabi Isa alaihissalam nanti datang
dekat-dekat hari kiamat. 10 alamat besar hari kiamat. Salah satunya adalah nuzul Isa alaihissalam, nuzul Masih Isa bin Maryam alaihissalam. Alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW mengenai Nabi Isa saat nanti turun? Maka kata Rasulullah yang mafhumnya, Nabi Isa akan memutuskan setiap perkara sesuai dengan syariat yang saya bawa. Nabi Musa dan Nabi Isa saat mereka masih di dunia dulu, Nabi Musa masih hidup, Nabi Isa belum diangkat ke langit, masih di dunia. Maka setiap mereka ini diturunkan juga aturan oleh Allah ke atas mereka. Tetapi saat mereka hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, aturan mereka tidak boleh dipakai kecuali aturan yang diokekan oleh Allah lewat Al-Quran. Yang mereka pakai aturan siapa? Aturan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Isa saat itu bukan diturunkan di Madinah, bukan di Makkah. Tetapi Nabi Isa diturunkan di mana? Di Syam, Menara Putih, di Damaskus sana itu. Yang di sana bukan bagian dari di mana awal mula agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu tuh turun, bukan. Waktu sekelas nabi-nabi seperti itu, ya kita orang Indonesia apa sih? Budaya kita tidak mau korbankan untuk ikuti aturan Allah. Ya, nanti risiko tanggung sendiri. Risiko apa? Tanggung sendiri. Ingat, Allah ciptakan hamba-hambanya ini berbeda tempat, dengan suku yang berbeda. Tujuannya bukan apa-apa, hanya untuk mengenal saja itu. Dari mana kamu? Dari Indonesia. Kalau orang Amerika tanya, kalau di Indonesia datang ke Irian, dari mana kamu? Dari Sulawesi Tengah, Palu. Dari mana kamu? Kalau orang Jawa, saya dari Jawa. Itu pengenal saja itu. Tetapi dalam suku ini tidak ditaruh, tidak dijadikan suku ini tidak dijadikan sebab seseorang jadi terhormat. Kalaupun terlihat terhormat itu, misalkan dalam Sulawesi ada punya suku yang dihormati, dimuliakan, suku dibanggakan. Di dalam Jawa ada suku suku yang dibanggakan, dihormati, atau di mana-mana saja. Itu hanya kemuliaan semu, itu hanya ujian dan tipuan itu. Sebagaimana suku bukan jadi sebab untuk mulia, maka budaya bukan jadi sebab untuk mulia. Apalagi budaya yang berseberangan dengan aturan Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Makkah, bukan hanya orang Madinah, bukan hanya orang Taif, tetapi manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Ada hikmahnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku yang berbeda-beda. Dan apa itu? Syu'uban wa qabaila. Bangsa yang berbeda-beda dan suku yang berbeda-beda. Itu apa tujuannya? Lita'arafu. Saling mengenal saja. Tapi pengenal itu di KTP, di mana ditanya. Tetapi bukan Allah jelaskan itu, bahwa suku atau bangsa dan budaya dalam suku dan bangsa itu menjadi sebab orang jadi mulia di sisi Allah, atau orang paling terhormat, orang paling mulia, orang paling tinggi derajat di sisi Allah. Bukan. Lanjutan ayat Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang paling terhormat, orang paling mulia, orang paling bahagia, orang paling senang di sisi Allah adalah orang yang paling takut sama Allah dari kamu. Jadi takut sama Allah bukan hanya sembah Allah saja dengan cara sendiri, cara suku sendiri. Tetapi takut sama Allah itu adalah ikuti aturan Allah dengan cara Nabi Muhammad SAW, di mana, kapan, dengan siapa saja kau berada. Dalam keadaan apa saja itu. Kamu mau miskin, kamu kaya. Mau jadi pejabat kah? Tidak. Laki-laki ke perempuan. Belum menikah kah? Sudah menikah? Tidak ada istilah-istilah Islam Nusantara. Kalau bilang Islam Nusantara, yang dimaksud adalah Islam ala Indonesia gitu. Wah. Siap-siap masuk neraka selama-lamanya itu. Misalnya kamu akui la ilaha illallah, Muhammad Rasul tidak aku. Dalam ucapan iya, tetapi dalam praktik kamu tidak akui. Kamu Islam, tapi Islamnya ala Eropa. Wah, ditolak. Pokoknya Islam tidak boleh ala-ala apa. Islam ala Muhammad. Bukan Islam ala Arab. Salah kaprai. Masa Islam ala Arab?
Kita tidak ikuti Islam ala Arab, tetapi kita ikuti Islam ala Nabi Muhammad SAW karena itu perintah. Tidak. Jadi syarat untuk takwa sempurna bukan hanya akui Allah sebagai Tuhan, bukan hanya akui aturan Allah saja, tetapi tinggalkan cara Nabi Muhammad dalam mengeksekusi dan mempraktikkan aturan Allah itu. Tidak bisa. Kamu sholat, Allahu Akbar, khusyuk, bagus, bacaan bagus segala macam. Sudah ditahu orang Indonesia kiblatnya ke barat itu, tetapi malah masjidnya kiblatnya ke timur. Tolak. Kalau kamu karena kejahilanmu mau sini, semua sholat yang kamu buat itu wajib diulang. Tapi kalau kamu ingkar Ka'bah sebagai kiblatmu itu, sementara Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan sholat ke sana, bukan orang Islam kamu itu. Tak usah ingkar aturan-aturan yang besar-besar. Sunnah saja itu. Saya kasih contoh, celana di atas mata kaki. Dan kamu bilang itu teroris. Mungkin ada orang punya kepahaman yang ekstrim gitu kan, mungkin picik dalam memahami Islam, sehingga kasih sayang kepada di luar Islam itu tercabut dari hatinya, sehingga melihat orang di luar Islam itu maunya dibunuh saja, atau melihat orang Islam yang tidak sholat maunya dibunuh saja. Paham Islam dengan cara sempit, itu jangan kamu kaitkan dengan celana di atas mata kaki. Tidak boleh. Kenapa? Celana di atas mata kaki itu aturan Allah yang Allah suruh Nabi Muhammad SAW untuk contohkan itu. Yang kedua, hadis Nabi melarang memakai celana atau sarung di bawah mata kaki. Hadis yang kedua, ilatnya disebut karena itu cara berpakaian orang-orang sombong. Maka dalam mazhab Hanafi secara mutlak menurut mereka ada unsur sombong atau tidak orang yang memakai celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu ya jelas perintahnya berbeda dengan bapak-bapak, maka haram hukum. Sementara ulama Syafi'i berpendapat bahwa kan ilatnya sombong. Kalau orang pakai tidak karena sombong berarti tidak haram tapi makruh. Oke, itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Sementara Hanafi itu wajib. Jadi sunnah saja kita bicara mengenai mazhab berkaitan dengan mazhab kita. Kalau ada yang menghina ini celana di atas mata kaki, keluar dari, kenapa? Dia hina sunnah, berarti hina orang yang mengamalkan sunnah tadi itu. Siapa? Muhammad SAW. Menghina Nabi Muhammad berarti menghina Allah. Kemana dia mau? Kemana-mana saya tidak bakalan selamat. Paham tidak? Yang berikutnya ingat, Al-Quran telah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah pakai bukan orang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil arabin. Bukan hanya untuk orang Arab, tetapi bahkan bukan hanya manusia saja, bukan hanya untuk jin saja, tetapi seluruh alam. Kami ngaji tafsir dulu, guru kami Mufti Kumail damat berkatuhum. Beliau sampaikan saat ngaji tafsir, sebagian ulama berpendapat bahwa alam ada 40.000. Sebagian ulama lagi berpendapat alam itu ada 80.000. Makanya datangnya Nabi Muhammad SAW, zatnya saja itu. Belum lagi aturan-aturan yang beliau bawa yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sebab rahmat. Kecuali bagi iblis bukan rahmat, dan pengikut-pengikutnya itu yang tidak senang sama Islam. Jadi Islam bukan rahmat bagi mereka tapi bencana. Makanya Nabi Muhammad saat sudah lahir, iblis langsung menangis mana? Pulau balik di pasir. Saat Nabi Muhammad SAW baru saja lahir, api yang dipakai disembah itu ribuan tahun Allah padamkan. Rumah ibadah selain masjid yang sudah ribuan tahun dipakai dihancurkan sama. Gimana dengan aturan-aturan itu? Maka aturan yang zat dan sifat Nabi Muhammad dan aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber langsung dari Allah, yang kita sebut dengan Islam, agama ini adalah rahmat bukan hanya untuk orang Arab, tetapi rahmat bagi seluruh alam. Menandakan bahwa Nabi Muhammad datang bersama aturan dari Allah, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi aturan itu untuk semuanya, karena bumi milik Allah, manusia milik Allah, ciptaan semua. Maka agama yang datang lewat orang Arab ke Indonesia, ada agama datang ke Pakistan, India, ke Malaysia, di mana-mana saja itu lewat sahabat yang umumnya orang Arab. Sebagian ada orang Farsi, Salman Al-Farisi, sebagian ada orang Rum, orang Eropa, Suhail Ar-Rumi. Suhail itu bukan pendatang.
bukan impor. Dalam ayat lain Allah sampaikan juga, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Kami tidak utus kamu kecuali untuk seluruh manusia. Orang Indonesia manusia tidak? Orang Jawa manusia atau tidak? Orang Sulawesi manusia tidak? Orang Irian manusia atau tidak? Semua yang merasa manusia, maka kedatangan Nabi Muhammad untuk mereka semua. Basyira, kasih kabar gembira bagi orang yang taat. Surga menantimu, ridho Allah menantimu. Nikmat-nikmat di akhirat menantimu. Di dunia keberkahan akan datang sama kamu. Wanadhira, dan kasih peringatan, tidak taat, neraka jahanam menantimu. Di dunia kamu tidak bakalan tenang. Berzina senang sesaat saja. Selesai berzina, hati gelisah lagi. Korupsi senang sesaat saja, beli mobil mewah, tapi di atas mobil mewah kayak orang pencuri toh. Sudah tahu orang pencuri? Mana mati. Jadi hati itu tidak kesenangan yang menipu. Kasih peringatan bagi orang-orang yang tidak taat, orang tidak masuk Islam dikasih peringatan. Orang yang sudah masuk Islam tidak berjuang untuk secara kafah masuk dalam Islam dikasih peringatan juga. Tidak sholat, dikasih ingat, kalau tidak sholat namamu tertulis di pintu neraka, tidak bertobat atau tidak diampuni, wajib kau masuk ke pintu neraka, dibakar tidak tahu berapa lama. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari manusia tidak tahu. Bagian dari yang tidak tahu yang orang-orang yang bilang itu Islam agama impor, Islam agama pendatang. Bahkan mereka katakan wa yaquluna tahadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan yang kau janjikan itu datang? Kalau betul kamu jujur. Orang Indonesia bilang balaga. Orang Indonesia kan? Itu orang Palu. Jelas ya? Jadi jangan ikuti faham-faham sesat itu. Kalau sesat tidak kafir masih penting, ini faham sesat yang menggiring orang dalam kekafiran ini bahaya. Satu ayat lagi saya sampaikan, baru sudah banyak ayat-ayat ini. Cukup. Maka ayat yang sering dilantunkan bahkan setiap tahun itu selalu dibaca di hari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selalu dibaca termasuk orang-orang liberal itu. Mereka membaca ayat tetapi tidak mengerti ini yang sama dengan tidak mengerti syahadatain itu. Contoh yang bagus. Contoh yang Jadi contoh bukan hanya dalam sholat saja. Contoh bukan hanya dalam jual beli saja. Bukan contoh dalam pernikahan saja. Tetapi 24 jam sehari. Contoh yang bagus. Sahabat itu, lihat sahabat. Perkara yang tidak ada satu ulama pun yang mengatakan itu jangankan wajib, sunnah juga tidak. Tetapi karena mereka begitu yakin, inilah orang yang terbaik yang kalau diikuti bukan insya Allah selamat, bukan ragu-ragu, tidak pasti salah. Bagi mereka saat berjalan dengan Rasulullah dalam perjalanan itu, setiap gerak-gerik Nabi, apa yang Nabi buat diamati, terus didasarkan dengan asas cinta sama itu orang terbaik yang pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berjuang untuk buat juga. Padahal yang buat sendiri tidak mengatakan itu sunnah, dan tidak ada ulama setelah yang mengatakan itu sunnah. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berangkat dalam safar haji atau umrah. Beliau ingat satu ketika saat Rasulullah SAW masih hidup, pernah kami berjalan di tempat ini dan Rasul pergi untuk buang air kecil di tempat. Maksud diingat itu tempatnya, cara duduknya, posisi arahnya kemana, diingat semua. Maka setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Abdullah pergi dalam perjalanan safar itu umrah atau haji bersama rombongan, berhenti sebentar di situ, pergi di tempat itu untuk duduk tanpa buang air kecil. Contoh apa? Hanya dulu seperti Nabi buang air kecil dulu. Posisi cara duduknya bagaimana, arahnya bagaimana, mengarah kemana, gayanya kayak bagaimana. Orang yang melihat heran, tidak buang air kecil kok buat seperti itu. Maka dijelaskan setelah itu. Dulu saya pernah lewat dengan Rasulullah di sini, sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi buang air kecil di situ, maka saya ingin melakukan sesuatu yang pernah dibuat oleh Nabi. Itulah asasnya cinta. Maka orang-orang yang mengataskan Islam tetapi mengatakan Islam itu jangan ikut Islam Arab, ya karena mereka aslinya tidak cinta sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cinta sama Muhammad, cintanya sama Allah, bohong atau jujur? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Manusia seluruh dunia sampai hari kiamat, orang Indonesia, orang Jawa, orang Sulawesi, orang mana-mana saja. Kalau kamu bilang pengakuan mengatakan kamu cinta sama Allah, maka ikuti Muhammad. Fattabi'uni, ikuti saya Muhammad.
yuhibbukumullah. Allah nanti cinta kamu, yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosamu diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Jadi kita tidak menuding, tetapi ada indikasi besar. Orang yang selalu menyerang Islam, bilang Islam Arab, Islamnya Muhammad, Islam ini indikasi besar mereka tidak cinta sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslinya kalau mereka cinta sama Nabi Muhammad, sejelek-jeleknya orang Arab itu, sejelek-jeleknya mereka, misalkan nih, mereka jelek, mungkin dari satu sisi ada dunia sisi gelap nih, tetap orang yang cinta sama Nabi Muhammad akan cinta sama sahabat. Mereka itu orang-orang Arab sekarang kebanyakan bagian dari keturunan sahabat, banyak keturunan Rasulullah SAW. Mungkin tidak berani bilang begitu, tidak berani menjelek-jelekan, jangankan agama Islam, menjelek-jelekan orang Arab juga tidak. Dasarnya karena sudah tidak cinta tuh, belajar Islamnya sama orang apa? Orang yang zahir nampakkan keislamannya, tetapi hakikat musuh Islam. Mungkin tidak ada cara lain untuk selamat selain mengikuti apa? Agama Islam yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi Muhammad. Jadi jangan kamu bilang Islam itu menolak beragam, tidak. Islam juga tidak menerima keberagaman secara total. Karena itu aturan dari Allah. Saya kembali tadi. Kenapa kita harus cinta orang Arab? Karena mereka jadi sarana sebab untuk sampainya Islam ke sini. Saya kasih logika singkat baru sudah selesai insya Allah. Kamu dikasih sama seseorang mutiara, yang dengan mutiara itu seluruh kebutuhan duniamu tercukupi. Di mana-mana kamu disayang, dihormati. Dengan itu beli mobil, bikin rumah, segala macam. Di mana kamu tinggal sebab mutiara yang kamu dikasih tadi itu. Ada orang yang kasih. Itu kan kebutuhan duniawi tercukup. Kamu dihormati, disayang, segala macam di situ. Saya tanya sama kamu, fitrat seorang manusia, orang yang kasih dia mutiara tadi, dia benci atau dia sayang? Kecuali manusia hati binatang. Sebagian binatang saja, ada singa-singa dipelihara sekian tahun, dilepas di kebun binatang, saat Tuhan datang langsung dia peluk-peluk lagi, dia masih ingat. Seperti itu. Manusia fitratnya itu tidak bakal begitu. Maka dia ingat siapa yang kasih mutiara. Sampai anak keturunannya kalau bisa dia bantu. Ini orang gara-gara orang tuanya ini saya bisa begini. Gara-gara orang tuanya saya bisa begini. Semua ini rumah, mobil, perusahaan, saya di mana-mana dihormati, dimuliakan, dicintai, ini sebab bapaknya. Maka anaknya, keluarganya ini orang berusaha untuk membantu. Kalau datang anaknya disambut, segala macam. Padahal sebab mutiara itu dalam pandangan Islam, akidah orang Islam, keyakinan orang Islam, kemuliaan yang didapat hanya sebentar, paling lama sebatas kematian. Yang selesai itu tidak ada lagi. Ini orang yang bawa Islam ini lebih berharga dari mutiara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau orang kampung, orang desa, orang satu negara beriman sempurna dan takwa sempurna sama Allah, diturunkan keberkahan. Kemudian orang beriman dijanjikan di sana tidak ada susah lagi, senang, dikasih sekecil-kecil iman. Sebab orang Arab, orang masuk dalam Islam, yakin sebagaimana Islamnya di bawah Nabi Muhammad, tapi secara amali dia tidak buat. Meninggal dalam keadaan di sisi Allah dia beriman, tapi bawa iman sebesar zarra. Itu zarra itu kalau buka jendela pagi-pagi, di waktu duha itu. Misalnya kalau terbang-terbang kecil-kecil itu dikasih surga sama Allah, sebab itu iman sebesar zarra. 10 kali lipat dunia. Kalau orang mengerti ini bahasa, kira-kira mau ada yang berani melecehkan orang Arab, menghina orang Arab, apalagi na'udzubillah sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari mereka punya kekurangan, setiap manusia, setiap bangsa, setiap suku punya kekurangan. Jadi sebab mulia di dunia, mulia di akhir, bukan hanya raja satu hektar, bukan hanya raja satu provinsi, tetapi dikasih jadi raja 10 kali dunia besarnya. Adakah yang tahu dunia ini besarnya kayak apa? Tidak ada. Jadi orang yang jadi sebab kita dapat iman, dapat Islam. Sekarang kita hujat mereka, kita hina-hina mereka. Katakan Islam agama pendatang, Islam itu agama Arab, ini budaya Arab. Kemudian Islam agama impor. Ini asasnya karena tidak cinta. Asas tidak cinta karena salah belajar.
Padahal dulu mereka ini orang baik-baik juga. Masih belajar di pondok salaf itu. Ulama-ulama kampung itu masih. Tetapi karena sudah belajar ke luar negeri, belajar sama zohir orang Islam, tapi hakikat musuh Islam, pulang-pulang, otak dan hatinya sudah berubah. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari doktrin-doktrin yang membahayakan akidah kita, yang merugikan umat Islam. Kalau Islam tidak bisa dirugikan. Paham tidak? Islam itu aturan Allah. Sebagaimana Allah tidak ada yang tidak bisa rugikan, maka Islam juga. Tapi umat Islam bisa dirugikan. Rugikan dia bagaimana? Kalau dia ikuti doktrin mereka, keluar dia dari Islam. Dan mudah-mudahan mereka-mereka yang suka mencela, kemudian berjuang untuk merubah Islam yang betul-betul murni aturan datang dari Allah lewat Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yang tersebar ke seluruh dunia lewat murid-murid setia beliau, sahabat, kemudian tabi'in dan keturunan-keturunannya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali dan faham ini. Semoga Allah dengan kudrat dan rahmatnya dimusnahkan di faham-faham yang salah. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi.